Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya di Bvlog Nusantara. Terima kasih yang tinggi-tingginya kepada teman-teman yang sudah subscribe channel saya. Dan yang belum tindis tombol subscribe silahkan ditindis. Mohon maaf bila kameranya kurang jelas karena masih memakai kamera HP standar, maklum masih pemula di YouTube. Jadi mohon bantu channelnya berkembang teman-teman agar saya bisa terus update video-video terbaru mengenai budidaya ikan nila di sistem biovlog. Teman-teman, hari ini saya akan mengaplikasi susulan salah satu kolam saya di diameter 4 yang volume airnya itu mencapai 10 kubik. Nah, di sini saya mempersiapkan gula pasir, kemudian ada bakterinya, ini biangnya ya, ini bakteri ini saya campur, saya mix ya dari 4 bakteri. Kemudian ini ada 2. Jadi ini berfungsi untuk membuat kerangka vlog, mengurai amoniak. Kemudian ada bakteri nitrifikasi untuk menguraikan nitritnya. Oke, di kolam saya ini sebenarnya ini sudah terlambat ya teman-teman saya melakukan aplikasi susulan, karena 1 minggu lebih, hampir 2 minggu ya hujan terus. Makanya saya tiadakan untuk aplikasi susulannya, dan hari ini baru bisa karena baru cuaca agak cerah ya. Karena percuma menurut saya aplikasi susulan ketika hujan tidak pernah putus. Maksudnya ketika saya baru memberikan sumber karbon dan bakterinya atau probiotiknya, kemudian dihantam hujan deras, berarti airnya ya terbuang semua. Ya bukan terbuang semua sih, artinya sumber karbon dan bakterinya itu ikut keluar, didorong oleh air hujan. Jadi hari ini baru saya berkesempatan untuk melakukan aplikasi. Nah, oke, kita coba takar ya. Oh iya, ketebalan vlog saya ini mencapai 25 ml per liternya ya, 25 liter per liternya. Jadi hari ini aplikasi susulan itu sama halnya bilang kita sedang melakukan regenerasi bakteri dan memberikan sumber karbon itu sendiri adalah makanan dari bakteri ini ya teman-teman, makanan dari bakteri ini. Jadi bakteri ini juga adalah makhluk hidup yang bertugas untuk mengurai amoniak di bawah, mengurai sisa-sisa pakan, kotoran, urin dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadi satu kerangka vlog. Nah, bakteri ini juga perlu digaji, dia butuh makan. Makanannya apa tadi? Yaitu sumber karbon seperti gula pasir, molase, gula merah ataupun tapioka juga bisa. Tapi di sini saya memakai gula pasir karena molasenya juga kurang, molasenya habis. Jadi saya memakai gula pasir. Oke, kita lanjut. Karena kita memakai takaran memakai sumber karbon berupa gula pasir, berarti takaran gula pasir itu setengah atau 50% dari molase ya. Kalau misalnya molase 50 ml berarti gula pasirnya itu 25 gram per kubiknya ya. Karena ini diameter 4, volume airnya 10 kubik. Jadi saya memberikan 25 gram dikali 10 berarti 250 gram. Oke, kita coba takar ya. Kita nolkan, kemudian kita timbang. Nah, ini 250 gram ya untuk takaran di diameter 4 di aplikasi susulannya ya.
Tapi teman-teman jangan terlalu monoton juga dengan takaran saya ini, karena saya sesuaikan dengan ketebalan vlognya dengan umur air saya. Umur air saya ini sudah berjalan kurang lebih 3 bulan. Saya belum pernah membuang air sama sekali, kecuali saya membuka central drainnya itu setiap pagi ya. Saya membuang airnya setiap pagi seperti di video saya sebelumnya, sekitar 10 detik kemudian tutup kembali untuk mengeluarkan air yang berada di zona mati atau dead zone. Karena ini central drainnya itu tidak ada aerasi di sana, maka itu akan menjadi penumpukan amoniak karena tidak terjadi penguraian. Oke, kita kembali dosis yang kita mau pakai. Ini ada bakteri. Untuk teman-teman bisa memakai bakteri yang umum dulu ya. Biasa teman-teman pakai itu seperti aqua enzim misalnya, tapi itu butuh takaran 10 gram per meter kubik. Kalau saya memakai takaran 0,5 gram sampai 1 gram per meter kubiknya ketika vlog sudah berjalan atau sudah mencapai 15 sampai 20 ml, itu saya hanya memakai paling banyak 1 gram per meter kubiknya. Nah, tapi ini masih tanpa merek ya teman-teman. Ini masih tanpa merek. Nanti kalau misalnya sudah berjalan 2 siklus baru, kalau teman-teman butuh nanti saya kemaskan, karena saya masih butuh riset minimal 2 kali siklus. 1 kali siklus alhamdulillah sudah berjalan dan sudah berhasil. Ini saya butuh lagi 1 siklus ya, untuk memastikan kalau itu bukan hanya kebetulan. Jadi saya memakai 1 gram per meter kubik untuk sekarang ini, berarti 10 gram ya teman-teman untuk diameter 4, karena volume airnya itu 10 kubik. Oke, karena timbang digital kita rusak, jadi saya kira-kira saja bahwa ini 10 gram ya. Biasanya 1 sendok itu dia berada di 10 gram takarannya, 1 sendok makan ya. Oke, ini kita kasih 1 sendok makan. Kemudian bakteri nitrifikasinya untuk mengurai nitrit ya, ini juga 1 gram per meter kubiknya jadi 10 gram. Oke, sebenarnya biasanya ada 3 macam teman-teman. Ada juga bakteri lactobacillus untuk dia berfungsi sebagai di titik anaerobnya ya. Kalau ada kotoran yang tidak teraerasi atau berada di titik zona mati, itu biasanya dia uraikan. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum saya tebar teman-teman, saya melakukan aktivasi seperti biasanya ya. Saya aktifkan dulu bakterinya. Oke, kita isi dari air kolong saja sendiri. Kita aduk merata dulu ya, biar merata, biar cepat larut. Pastikan tangan teman-teman bersih ya. Oke, kita coba aktivasi. Nah teman-teman, ini saya berikan aerasi ya. Ini aktivasi, ini juga sedang dalam posisi aktivasi. Nah, gunanya untuk aktivasi ini seperti di penjelasan sebelumnya, untuk mengaktifkan bakteri yang sudah berada lama dalam kemasan. Jadi ketika kita memberikan bakteri ke dalam air kolong tanpa melakukan aktivasi, maka dia akan susah bos. Dia akan bekerja keras untuk menguraikan amoniak. Artinya barang ini masih dalam keadaan tidur, kita langsung kasih bangun, kita rongrong, kemudian kita suruh bekerja. Kira-kira bagaimana perasaan Anda kalau seperti itu? Anda baru bangun tidur kemudian langsung disuruh bekerja. Sama halnya dengan bakteri ini.
Jadi karena ini masih sekitar jam 8 pagi, saya coba aktifasi sekitar 2 jam ya. 1 jam sebenarnya juga sudah cukup. Bahkan ada teman-teman yang melakukannya sampai 24 jam. Itu sebenarnya lebih bagus lagi. Tapi saya biasanya hanya memakai sekitar 2 jam dengan aktivasi. Nah, jadi ketika bakteri ini kita aktifkan, dia langsung mendapat makanannya. Dia makan, dia memperbanyak diri dulu. Dia mendapat makanannya itu berupa gula pasir tadi, sumber karbon. Oke, ini saya tunggu sekitar 2 jam. Kemudian saya tuang ke kolam yang berdiameter 4 ya. Silahkan disimak terus videonya, jangan di skip. Jadi teman-teman tidak ada yang terlewatkan. Oke, sambil kita tunggu ya. Kita tunggu sekitar 2 jaman aktivasinya. Jadi kembali lagi teman-teman, silakan kalau misalnya Anda senang dengan probiotik yang teman-teman biasa pakai. Kalau saya memakai berbagai macam bakteri sebenarnya. Ada Bacillus subtilis, Bacillus resiniformis, banyak pokoknya. Ada sekitar 6 macam bacillusnya. Kemudian bakteri nitrifikasi dan lactobacillus. Tapi lactobacillusnya lagi habis. Tapi itu saya mix dulu Om ya, dan sesuai dengan takaran yang biasa saya pakai. Saya mix, saya gabung jadi satu. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya berjalan lagi satu siklus ini mungkin sekitar 1 bulanan panen lagi. Ini airnya sudah berumur 3 bulan ya. Insya Allah 1 bulanan sampai 1,5 bulan lagi panen, baru saya bisa kemas, saya berani kemas. Oke teman-teman, kita lanjut ya. Setelah 2 jam kita skip, kemudian saya sambung karena untuk menunggu probiotiknya selesai diaktifasi. Nah, 1 jam minimal ya, kalau saya 1 jam minimal. Nah kebetulan saya lumayan cepat untuk aktivasinya, masih jam 8 dan saya tuang di jam 10. Ini ya, kita ambil probiotik yang sedang diaktifasi atau bakterinya sedang diaktifasi. Kemudian teman-teman, sebelum dituang kita aduk ya, kita aduk karena jangan sampai probiotiknya itu masih ada yang mengendap di bawah. Dan pastikan teman-teman ya, tangan Anda itu steril, 100% steril. Oke, kita aduk sampai rata, kemudian kita tuang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita aduk merata di daerah paling utama ya. Oke, habis ya. Jadi teman-teman, ini contoh cara saya memberikan aplikasi susulan untuk salah satu kolam saya berukuran diameter 4. Nah untuk ukuran diameter 2 nanti bisa disimak di video selanjutnya karena lokasinya berbeda tempat teman-teman. Lokasinya ada di lokasi yang satu, diameter 2 nya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan di kolom komentar. Itu cara saya mengaplikasi susulan takarannya ketika saya menggunakan sumber karbon berupa gula pasir. Kalau mau lase tetap di 50 ml per kubik karena
ketebalan vlog saya ini masih antara 20 sampai 25 ml per liternya. Jadi saya tetap menggunakan 50 ml per kubiknya. Kemudian ketika mencapai 30 ml, saya mengurangi dosis, saya sesuaikan saja dosisnya dan merubah ritme waktunya. Kadang aplikasinya itu 10 hari, satu kali dalam 10 hari. Saya hanya memainkan kapur biasanya. Apalagi di musim penghujan sekarang ini ya, memang kita wajib stok kapur dolomit atau kalsit, kalsium karbonat ya. Oke. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan di kolom komentar mengenai dosis aplikasi susulannya. Saya memakai beberapa macam ritme ya, waktu. Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang tetap. Bisa dikatakan aplikasi saya itu amburadul teman-teman. Tapi teman-teman pemula kalau bisa tetap mengikuti SOP dulu, tetap mengikuti anjuran sesuai dengan teori. Nanti kalau teman-teman akan dapat setelannya sendiri, akan bisa memahami kondisi kolam-kolam Anda, kondisi kolam bioflok teman-teman semua. Pasti teman-teman tinggal mengatur waktunya, mengatur waktu, mengatur dosis. Teman-teman akan pahami sendiri, saya yakin. Mungkin berjalan beberapa 1 sampai 2 siklus lah. Paling lama 3 siklus teman-teman sudah paham. Jika sudah paham fungsi bakteri masing-masing, saya yakin ya, atau fungsi bahan masing-masing, saya yakin teman-teman itu sudah bisa paham, sudah bisa mengetahui berapa takaran yang harus diberikan ketika mempunyai ketebalan vlog sekian, atau apakah sudah saatnya diaplikasi atau belum. Oke, terima kasih sekali lagi. Bantu channelnya berkembang, klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Salam bioflok Nusantara, salam petani milenial, salam dari Kota Daeng, Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.